Alkitab setahun hari ke-269, 26 September dari Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukannya urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju ke Efesus 4 ayat 17 hingga 5 ayat 7. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada orang yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam marahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecamaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang cerakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Perjanjian Lama, Yesaya 63 hingga 65. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu
dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan. Dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut, bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka, untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Pandanglah dari sorga dan lihatlah, dan kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu, dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudusmu? Para lawan kami memijak-mijak bait kudusmu. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahanmu, seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Hanya engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia, hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umatmu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau, sudah menjadi umpan api. Maka kami, milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan engkau menahan diri, masakan engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat.
Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku sepanjang hari. Aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi, untuk umatku yang mencari aku. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni, aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara kamu tidak mendengar, tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku, untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka, tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Amin.